Mau kemana lo? Gue mau tidur. Kemana? Ke situ ujung. Ah lo gila. Dan situ ada mungkin orang situ ya. Wah Kang, jangan situ Kang. Itu makam Kang. Terus sepanjang gue jalan ke sana tuh pada ngeliatin semua. Ini orang gila nih. Tidur di makam. Satu body part itu mungkin menyerupai sosok kepala. Diangkat, palanya lepas tengkoraknya. Serpihannya itu paling gede ya serpihan mesin. Mesin Iya. pesawat. Sampai ekor pesawat aja hancur. Berarti kan dia nabraknya bukan begini, tapi begini nih. Manuver telat. Jadi waktu itu ya mohon maaf ini kepada rekan-rekan ya, waktu itu mungkin gue bertindak sedikit tegas karena mungkin pengetahuan gue sedikit berbeda dengan teman-teman saat itu, karena posisi gue saat itu adalah betul-betul bertugas resmi, bukan sekedar relawan, tapi penugasan resmi dari kantor pusat gue Jakarta Rescue. Ya buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa dicek nanti Jakarta Rescue. Kita ini organisasi yang memang sudah insarak. Bahkan waktu itu Basarnas sendiri belum insarak, tapi kita udah insarak. Ya. Insarak itu International Search and Rescue Group. Jadi kalau kita sudah turun ke lapangan itu standarisasi kita betul-betul standarisasi internasional. Kenapa waktu itu gue sangat tegas bersikap? Karena kita ngebawa nama internasional. Ya, selain organisasi gue juga. Karena memang berpotensi mencelakakan diri sendiri. Karena kan kalau tim SAR ini melihat gini loh, potensi apa nih? Kita selalu melihat potensi akan terjadi, terutama di orang hidup. Kalau kita dalam pencarian orang yang sudah tidak ada, terus ada orang hidup yang perlu diselamatkan, maka kita selamatkan dulu yang hidup. Karena kalau yang sudah tidak ada itu, mereka tinggal ditemukan saja. Beda nih sama orang hidup. Itu prosedurnya beda. Jadi ketika gue ketemu yang kayak gitu, langsung gue suruh turun. Itu emang agak keras mas, mohon maaf. Karena kita tahu, ntar kalau kenapa-napa yang pakai baju SAR gue doang, gue juga yang disalahin. Yang mendingan mereka gue turunin, mereka mau ngomong apa di bawah terserah, yang penting hidup. Ini Gunung Salak men, gitu. Gunung Salak ini benar-benar keras. Di atas itu nggak ada tukang dagang, bahkan sampai detik ini. Oh, dagang udah kacau tuh ya. Ngeri, kabur gua ngeliat tukang dagang. Nah, oke, kita kembali ke awal cerita kenapa gue bisa sampai ada di lokasi tempat kejadian naas tersebutnya. Itu posisinya karena memang gue anggota resmi. Jadi gue dapat telepon dari kantor bahwa seluruh instruktur itu wajib kumpul dan wajib mengikuti operasi ini. Terutama yang lokasinya tuh sama kantor pusat berdekatan. Kebetulan kan kantor pusatnya deket mas di situ Babakan nih. Ya nggak bisa ngelak gue lah. Mau ngelak gimana? Mau posisinya paling deket. Nah itu malam itu terkumpul sekitar 8 orang anggota inti. Nah, mereka semua instruktur ya, instruktur SAR, juga instruktur. Pokoknya pelatih lah. Nah, itu pelatih kumpul semua dan kita malam itu di briefing sekitar 2 jam. Tentang perkiraan lokasi jatuhnya pesawat. Pertama kali diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Wayang. Nah, karena belum ada informasi yang jelas dari pihak KNKT ataupun dari pihak yang resmi untuk mengeluarkan posisi pesawat ini ada di mana. Itu malam itu gue inget ya, malam 9 Mei 2012 gue lagi meeting, itu belum ada lokasi tepatnya pesawat. Itu baru keluar lokasi tepatnya pesawat ada jatuh di mana itu tanggal 10 Mei pagi jam 8. Jadi posisi kita, gua itu udah di Cidahu tuh mas ya, udah di Cidahu, udah siap-siap mau naik. Ya, perwakilan dari Jakarta Rescue gua waktu itu 1 orang. Karena kan kita memang diturunin itu nggak banyak-banyak mas, cukup 1 atau 2 orang, tapi nanti kita bisa bikin yang namanya sistem komando pengendalian lapangan. Jadi kita bisa ngelatih orang-orang, kita beri pendidikan SAR singkat, ya nanti mereka bisa kita berdayakan. Jadi kalau sistem kita kayak gitu, nurunin anggota tuh nggak pernah banyak, tapi nanti di lapangan kita harus bisa bikin sel. Kita harus bisa ngelatih orang-orang untuk jadi tim SAR setempat, terutama warga lokal. Singkat kata, perubahan nih mas, ternyata kita harus ke Cijeruk pagi itu, karena diperkirakan itu posisi pesawat jatuhnya di Puncak Salak dan titik terdekatnya laut Cijeruk. Gue sempat komplain di sini, dari Cijeruk kejauhan, enakan dari Cimelati. Ya tapi kan kita nggak bisa ngelawan, namanya kita organisasi resmi, ya udah ngikutin perintah pusat. Kita ke Cijeruk,
Nah di Cijeruk seperti tadi kejadiannya, itu banyak banget orang naik, terutama rekan-rekan dari media, juga relawan, tetapi tidak membawa perbekalan. Lupa bahwa kegiatan ini bukan kegiatan untuk hiking ataupun kegiatan untuk camping, tapi naik Gunung Salak yang penuh resiko, ya, juga melakukan sebuah tugas kemanusiaan. Kayaknya nih karena euforia pengen ikutan, itu banyak yang melupakan itu, Mas. Ya, sementara kita tim SAR nggak bisa kayak gitu, preparing. Ya walaupun selalu ada belati, senar, segala macam, kompas, terkadang kita nggak mau lagu-laguan pakai kayak gituan. Nggak, ngapain sih itu mah kalau kepepet banget. Kita belajar survival itu ataupun segala macam navigasi kalau memang kita butuhkan dalam situasi yang kepepet, bukan situasi untuk gagah-gagahan, terutama situasi kayak gitu tuh kita nggak mau make. Nah rupanya kayaknya waktu hari pertama ini Mas 10 Mei kayaknya banyak yang euforia, main asal naik aja tapi lupa nggak bawa perlengkapan, nggak bawa logistik. Ya itu banyak yang gue turunin, ada sekitar 30 orang kali Mas. Kita suruh balik, mau ngapain? Mau ngeser Mas, ngeser pakai apa? Balik mana? Logistik mana? Peralatan buat di atas mana? Nggak ada, nggak, balik. Ntar gue juga yang repot gitu. Tapi handphone sama kamera bawa ya? Bawa. Mau selfie. Status sosial apa? Buat status kali ya? Bisa, gue bilang balik. Gila, lu kata mau apa di sini? Itu banyak yang gue turunin itu. Mungkin ada 50 orang. Banyak. Kita turunin. Lah kita yang susah. PR double. Nah, singkat kata hari itu gue bermalam di jalur karena ada beberapa kru dari media yang harus gue jaga sebelum mereka gue antarkan kembali ke bawah. Malam itu kondusif lah, setelah bisa kita handle. Alhamdulillah sih gue nggak ngerasain apa-apa. Kalau masalah merinding, kata Mas Heru ya, KPI kita di Kuntilanak, pocong genderuwo, itu mau udah biasa. Iya udah biasa itu. Udah makanan hari-hari dah. Ya kalau soalnya kita kan ngerti Mas ya, iya. Kalau kita mau ke gunung itu tempatnya mereka, jadi nggak ada yang aneh lah. Ya kalau naik gunung sekarang Solo ya dari rumah Solo di gunung mah rame. Bukannya Solo, Sragen itu Mas. Jadi ada suatu ini, pernah ngobrol-ngobrol sama orang-orang kampung di bawah. Jadi kenapa posisi pesawat itu belum ditemukan? Maksudnya titik itu. Jadi tim SAR itu emang udah muter-muter. Jadi selama berapa hari kalau nggak salah itu puncak Gunung Salak ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Ini katanya nih ya kan, katanya. Akhirnya mereka mengadakan suatu namanya mungkin ritual. Ya ritual mungkin selamatan ya. Ini kata orang sana ya yang gue pernah ngobrol. Terus bilang mungkin juga dari pihak tentara aparat juga mereka pasti koordinasi dengan mungkin sama kuncen ya. Betul. Udah nanti tunggu 2 hari 3 hari langit cerah baru. Kearifan lokal Mas. Kearifan lokal sangat diperlukan. Percaya nggak percaya? Kita pakai itu Mas, kearifan lokal. Iya. Tetap kita pakai. Jangan sekarang. Santai dulu, makan dulu, ya udah. Ya besok cerah. Seperti itu. Itu 2 hari Mas memang. 2 hari ya? 2 Ketemu hari titik. itu. Jadi titik pesawat itu baru terlihat jelas ada di 1.500 meter tinggi di atas permukaan laut ya, di salah satu tebing yang paling curam di Gunung Salak. Itu setelah 2 hari dikabarkan pesawat lost kontak dari menara kontrol. Memang kalau gua nggak gini ya, nggak karena waktu itu posisi kita lagi nggak bisa mikir kayak gitu Mas. Karena gue ditargetkan untuk mendapatkan lokasi, tidak ditargetkan untuk mendapatkan black box, tidak, tapi hanya untuk menemukan lokasi titik pesawat jatuh dan segera melakukan tindakan ya, mengumpulkan potongan-potongan atau istilahnya jenazah korban lah sedapatnya, evakuasi. Itu tugas pertama kita. Jadi ketika ada sih sebuah cerita nanti di sana, gue menemukan sesuatu yang ternyata itu penting banget. itu percis ya, di dekat di dasarnya itu kan ada sungai kecil. Iya, ada sungai. Ada sungai kecil, itu kira-kira jarak 50 meter dari situlah gue pas banget lagi PUB di ujung sendirian. Gue lihat benda itu. Tapi ya ini gimana Kang? Maksudnya itu kan nggak ada sana tuh Pak, sampai ke bawah ke jurang. Jadi jurang itu begini ya, katanya begini ya? Iya, dia begini dulu Mas, begini terus ada overhangnya sedikit. Ada overhang ya? Ada overhangnya, tapi bukan roof.
Wah. Kalau roof kita nggak dapat, hanya overhang. Itu 200 meter vertikal biasa. Enggak vertikal begini dulu, cuman tetap butuh scrambling nggak bisa itu. Nggak bisa Soalnya licin, scrambling. nggak bisa. Tetap harus rappling ya. Rappling, terus nanti langsung tebing 90 derajat sekitar 60 meter. Itu nanti overhang. Overhangnya sekitar 20 meteran. Dia baru miring nanti, Mas. Oh, miring. Miring ya, itu bisa tanpa pengaman, udah bisa di situ. Nah, cuman di 160 meternya itu atau 200 meter itu ya gitu. 85 derajat, terus 90 derajat overhang, 20 derajat baru. Jadi bisa dibayangin sulit banget kita yang ada di lapangan itu. Dan gua turun naik tiap hari selama 5 hari di sana. Ya. Jadi mungkin karena perbedaan tempat nih ya sama Mas Heru, gue udah nggak kepikiran lagi tuh yang namanya oip-oipan gitu kan. Karena apa? Gue mengutin, mohon maaf ya, sebelumnya di Aceh kita udah tahu sendiri kan, Mas. Terus waktu di Jogja di Manis Renggo dulu kayak gimana korban-korban itu, ya kita nggak bisa ceritain juga, terlalu menyedihkan. Karena udah terbiasa sama yang kayak gitu, mungkin karena letih gitu, tidur. Cuman malamnya gue sempet lah ngimpi kedatangan oleh seseorang ya, dia tinggi besar dengan pakaian putih-putih. Terlepas dari pengalaman Mas Heru dan gua yang mungkin berbeda di sini, tetapi itu semua gue yakin benar. Karena situasi dan kondisi Gunung Salak pada waktu itu walaupun ramai, tetapi sejarah Gunung Salak sudah tidak diragukan lagi tentang sejarah mistisnya, keangkerannya. Terlepas dari itu juga Gunung Salak medannya juga luar biasa ya. Jadi pengalaman gue di Sukhoi itu sebenarnya luar biasa banget ya. Terutama di saat kita lagi ngambilin, ya mohon maaf itu di atas pohon, Mas. Iya. Nyangkut ya, dahan-dahan. Belum barang-barang berharga. Nah itu kenapa kita diperiksa kalau naik ke atas? Periksa. Karena khawatir ada yang ngantongin Betul. uang lah, Betul. Iya. handphone. Betul. Karena ada yang utuh, Mas. Ada yang utuh. Dan gue sempat juga nemu uang itu lumayan banyak, cuman ya gue nggak ambil, taruh situ aja. Betul. Soalnya pengalaman di Aceh ngantongin jam Rolex 3 kali ketinggalan pesawat, Mas. Nah ini naikin tebing yang ada overhangnya, vertikal, baru scrambling nggak bisa, rappling tapi wajib gitu. Dibilang tanggung, gitu. Tebing tanggung tapi licin. Kalau dia nggak licin mungkin kita masih bisa scrambling, tapi ini kan Salak tahu sendiri, Mas, licin. Scrambling nggak akan bisa kita. Nggak bisa. Scrambling ya modar. Ini atas mesti ditarik lagi, narik lagi. Iya, narik ya, kita ditarik. Ditarik lagi. Walaupun kita udah pakai ascender. Ngejumar susah, Mas. Ngejumar susah. Ngejumar nggak bisa. Susah ngejumar juga, mau nggak mau kitanya. Akhirnya rappling rock climbing ya, posisinya cuma kaki doang di batu, tapi tangan full ngandelin tali. Itu pun gue nggak pakai jumar, nggak pakai perusik ya, bener-bener pakai tangan aja. Ya, kalau ngejumar repot, nyangkut di ini ya, di tebing, nyangkut di tebingnya bukan tebing batu, bukan. Banyak akar-akaran, tanah, jadi susah labil, kita tanah juga labil kan bekas ini jatuhan. Injek repot, makanya gue bawa jumar, gue bawa perusik, gue bawa cuman repot. Di atas tarik. Iya, di atas batu kedet 2 kali dia udah tahu kan, tek. Ini slack, ini pull. Orang kalau yang di layar ngerti. Tek oh slack, tek oh pull, ya, tarik. Dan juga ada beberapa juga tim SAR juga yang membawa yang body part dalam kantong mayat itu, ada juga yang dibawa bener jalan kaki sampai ke Cijeruk. Cijeruk ada Curug Nangka juga, sampai mereka survival kehabisan logistik. Ada itu. Ada tim juga. SAR juga ada. Curug Nangka bawa beberapa kantong mayat. Itu kalau nggak salah sesudah ditutup, Mas. Iya. Setelah 10 hari, terus kan nanti dibuka lagi tuh karena kotak black box-nya belum ketemu. Iya. Ya karena memang kita nggak ngerti waktu itu ya. Jadi gini ya teman-teman, itulah. Mohon maaf ini ada beberapa hal yang memang sangat sensitif dan gue berpegang teguh nggak bisa diungkap. Yang diceritakan Mas Heru itu gue yakin betul, karena selama gue di sana gue juga mengalami beberapa kejadian walaupun di mimpi ya. Terus di rumah baru gue mengalami situasi yang tadi Mas Heru alami, bahwa gue didatangi oleh beberapa orang, mereka mengucapkan terima kasih. Ya. Kondisi tubuhnya itu di saat gue ketemu sama mereka itu awalnya nggak ini, Mas, nggak rapih gitu, berantakan, tapi lama-lama dari hancuran tubuh itu terus menyatu, baru dia rapih, terbentuk. Nah, yang gue heran dua-duanya orang bule ya, yang datengin gue. Selebihnya yang lokal malah enggak, cuman bule dua-duanya datengin gua. Dia mengucapkan terima kasih, yang gue heran dia bisa bahasa Indonesia dengan fasih.
Nah, gue nggak tahu itu apa, tapi posisi itu udah di saat gue udah ada di rumah, di saat gue udah selesai menunaikan tugas gue sebagai seorang tim SAR di Gunung Salak. Kira-kira itulah yang bisa gue ceritakan. Karena mohon maaf ini ya, seperti kata Mas Heru tadi, banyak hal yang memang gue nggak bisa gitu, karena gue terikat sama janji gue sebagai anggota SAR. Gitu. Ya gue kembalikan lagi sama Mas Heru, mungkin ada tambahan. Mungkin juga ada nanya juga, siapa sih selebriti ikut juga nggak bisa sebutin. Selebriti itu cowok ganteng. Iya betul. Dia, dan gue waktu itu memang lagi di bawah, di tempat logistik itu. Dia katanya mau nyari temennya dibilang katanya temen itu pramugari. Iya betul, Mas. Saya ngobrol sama dia. Iya. Tadi nggak dikasih naik, karena dibilang, lo naik gunung kapan terakhir? Kata dia bilang 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Bilang, lo nggak bisa, lo di sini aja. Udah banyak di atas. Karena kekeh, nggak tahu gimana. Mungkin dari tim SAR-nya, ya istilahnya namanya selebriti kan. Iya, selebriti. Ya butuh hiburan, akhirnya dia naik tuh. Gue gak tahu tuh. Gue gak tahu, padahal gue nggak ngizinin. Udah lo nggak usah ini. Terus dia juga, si selebriti itu kayak kenalin gue, kayaknya gue pernah liat abang ini. Di mana lo? Ya pokoknya panjang lah. Bilang lo nggak boleh. Lo belum pengalaman di SAR, di sana dia sudah banyak, ya udah percayain aja main di atas. Maksudnya di atas itu tim SAR ya. Iya. Tadinya umum nggak bisa naik Mas kalau bukan tim SAR karena 3 hari pertama. Betul. Nah setelah gue udah di atas baru banyak nih naik umum gitu. Selebriti itu, ya selebriti itu juga banyak mengisi acara-acara kayak traveling adventure. Mungkin pemirsa udah tahu lah itu siapa. Berani anaknya Mas, itu ngambilin jenazah dia body pack itu dia ngiketin, terus Iya. diangkat ke helikopter itu gue lihat. Betul, gue juga kalau malam memang hiburan dia Mas. Iya. Hiburan banget Ada itu. foto-foto lah. Banyak artis. Iya, Tawa-tawa aja tapi di sana hidup situasi itu gara-gara dia. Gue malah gue sebutin di channel gue tapi salah namanya. Itu. Tapi di luar sisi yang kearifan lokal itu kan tadi kan Bang Heri cerita yang soal yang di Babat itu loh Bang, yang mau dibikin landasan terus. Helipad, iya. Nah itu akhirnya gimana sih Bang? Akhirnya, gimana? Apakah ada konsultasi sama Kuncen tadi atau gimana gitu? Karena Sempat nyambung. terjadi pro kontra nih katanya nih ya. Terjadi pro kontra dengan Kuncen di sana. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya helikopter tidak jadi dibikin landasan helikopter. Jadi sistemnya helikopter di atas. Jadi seluruhnya semua replik pakai tali semua. Karena itu helikopter besar sekali itu kalau nggak salah Super Puma itu. Super Puma, betul. Gede banget itu. Gede banget. Udah kayak setengah pesawat itu. Itu Gede. porak-poranda. Jadi Porak-poranda. di atas itu makamnya yang Salak juga sama pondokan kayunya tuh porak-poranda kena angin Dan dari juga badai. ada beberapa sekolah tuh yang buat base camp helikopter itu hancur semua genteng-gentengnya tapi udah diganti. Di Cijeruk itu. Cijeruk. Di Pasir Iya Bogor. kan. Helikopter hilir mudik. Itu masalahnya di hari kedua kan saya udah di atas tuh Mas ya. Itu gue ikut maculin, gue ada videonya. Itu udah kita ratain. Atas itu udah kita paculin, udah kita ratain, tapi ya itu seperti gue juga nggak ngerti kenapa intinya heli tidak bisa mendarat di Puncak Salak. Nggak bisa. Gitu. Jadi akhirnya heli hanya sistem tali turun. Orang ataupun logistik itu semua diturunkan lewat heli. Iya. Jadi barter. Nah, jadi naik dulu nih potongan dari Iya. Kantong. baru turun. Baru turunin logistik. Itu ada rokok Mas hari keempat turun. Rokok habis mulu ya. Iya, ada rokok tuh turun Air. Wah, rokok itu ingat saya ada turun berapa kardus itu tuh. Enak banget tuh ya. Wah, rebutan sama tentara. Udah kagak peduli tentara. Wah, rebutan udah rokok. Pokoknya ada di situ kita. Gue salutnya ya. Baik dari TNI maupun Polri. Di saat kita bertugas di sana itu kita rasa-rasanya nggak ada lagi yang namanya terbatas oleh seragam. Kita satu rasa di sana. Betul-betul gue akhirnya sama mereka. Ya, gue mungkin kalau di Jakarta ini kita agak sungkan, tapi kalau di sana itu benar-benar nyatu banget gue sama petugas itu. Ya bayangin kalau di sini ngeri lah ngelihat baret merah, baret ungu gitu kan. Kalau di sana kita benar-benar udah kayak baur banget. Baur ya. Sampai Wah, enak banget di sana. dia aja bosan dengan ransumnya, malah kita seneng. Kita senang. Gue bawain tuh ransum, gue bawa ke ini gue bawa ke sekre gue tuh. Gue sama turun juga bawa banyak Mas, satu carry lah.
Mereka nggak mau. Mereka aja bosan. Nggak mau. Saya mau makan nasi Padang. Pada gitu semua. Ya bosan ransem melulu. Pada turun Mas, ada nyuruh warga. Jadi ada warga naik tuh porter dari TNI juga atau Polri. Jadi mereka disuruh turun itu untuk beli nasi Padang. Iya. Soalnya kan gue 3 kali turun Mas, nganterin dokumentasi untuk beberapa media itu. Soalnya kalau bukan tim SAR nggak bisa, dia harus izin dulu. Prosesnya panjang. Tapi kalau tim SAR bawa handycam aja. Buat keperluan apa? Dokumentasi kantor. Iya. Udah nggak apa-apa. Itu dari Bang Arya sendiri, kalau dari dunia kerelawanan atau dari SAR, ada nggak sih batas-batasan atau prinsip dasarnya lah? Iya, yang ada nggak lah. boleh dilanggar gitu. Ya ada. Siapa Itu tahu kan di antara kita atau penonton semua nanti akan ada masuk ke sana itu kan ilmu dasar dari SAR. yang nggak boleh dilanggar itu ketika menyangkut kerahasiaan negara atau hal yang bersifat sensitif seperti misalnya situasi dan kondisi keadaan jenazah yang sesungguhnya. Misalnya sudah tercerai-berai itu kita ceritakan detail betul, itu nggak boleh. Terus identitas korban nggak boleh. Kita hanya bisa mengambil, mengangkat, membersihkan, tetapi kita membiarkan pihak yang berkompeten. Hanya pihak yang berwenang, silahkan mereka yang mengumumkan dan menyampaikan. Jadi tugas kita di lapangan hanya search and rescue. Di luar itu kita tidak bertanggung jawab. Jadi batasannya itu banyak banget tim SAR di sana. Satu, benar kata Mas Heru, dilarang banyak ngomong. Tim SAR itu nggak banyak ngomong di lapangan karena banyak banget yang harus kita jaga, perasaan korban. Iya. Terus hal-hal yang bersifat mungkin di sini, apalagi nih Sukhoi ya, di situ banyak banget sifat yang hal-hal yang bersifat sensitif yang berhubungan dengan kedua negara, juga tentang rahasia tertentu yang publik nggak boleh tahu. Jadi kita di lapangan itu hanya bertugas search and rescue, mencari dan menemukan. Selebihnya kita membiarkan orang-orang yang berkompeten yang memberikan keterangan. Itu aja. Makanya kadang-kadang tim SAR itu susah ngomongnya di lapangan. Di wawancara juga ngomongnya kadang-kadang, ini orang ngomongnya gimana sih gitu. Iya kita banyak yang kita kan kita bukan kompeten, bukan orang yang berkompeten di situ gitu. Kecuali misalnya komandan SAR-nya bagaimana yang memang harus memberikan keterangan pers gitu. Bukan nggak tahu dan nggak bisa ngomong. Bukan nggak batasan tahu. itu Betul. yang bikin dia susah ngomong. Kita membatasi, kita dibatasi oleh itu. Ada aturannya. Udah tuh. Dan itu dibakukan ya secara internasional. Oke. Kang, mau sedikit tanya juga nih. Untuk tragedi Sukhoi ini kan terjadi di tahun 2012 bulan Mei. Bulan Mei. Itu awal terjatuhnya Sukhoi ini tanggal berapa sih, Sir? Itu kalau nggak salah tanggal 8 diumumkan Tanggal hilang. Nah, tanggal 8 diumumkan hilang, lost kontak. Terus tanggal 9 mulai ada pergerakan. Ya karena sudah dipastikan hilang. Nah, tanggal 10 pagi sudah ditemukan posisi jatuhnya pesawat. Jadi menurut keterangan pada waktu itu yang gua dengar di berita, pesawat Sukhoi ini terus dia turun ketinggian sampai kalau nggak salah ketinggian 6.000 kalau nggak salah. 6.000 kaki terus hilang kontak. Dan untuk proses evakuasinya sendiri ini kan memakan waktu lama nih Kang ya? Iya. Ya, Om ya. Itu dari awal, dari tanggal 8 di awal ditemukannya, diinformasikan hilangnya Sukhoi, itu sampai bener-bener berhenti proses pencarian itu di hari berapa tuh? Tanggal beberapa hari tuh? Kalau gue tanggal 10 turun secara resmi, tanggal 18 sudah pulang. Sudah bener-bener closing tuh 18? Kalau gue dari organisasi gue closing, tapi dari pemerintah itu kalau nggak salah masih 2 minggu ya Mas. Iya, Ya. Masih 2 minggu. Masih 2 minggu terus. Tapi kalau gue kan budgetnya dari organisasi gue. Ketika tahu sendiri, gede yang namanya biaya SAR itu gede, nggak ada yang kecil. Jadi memang operasi SAR itu biayanya sangat besar. Jadi kalau organisasi itu pasti punya tenggat waktu nggak Mas ya. Kayak gue tenggat waktunya 10 hari. Udah. Nah kalau negara mungkin lebih keuangannya lebih besar kan, beda gitu. Jadi itu pun dibatasi lagi, mungkin anggarannya cuma sampai 2 minggu ke depan karena masih banyak Mas ternyata itu puing-puing. Mungkin sampai sekarang puingnya masih ada, Iya, masih. Sayangnya gue belum sempat ke situ lagi Mas, talinya nggak cukup masalahnya. Nggak cukup. Iya, soalnya kan normalnya cuma 55 meter kita ada. Berapa pit? Gue harus nyediain 5 pit. Kagak ada lah, siapa yang mau minjemin juga? Pada freak sebentar lah gitu. Nah Bang, kalau tadi kan kalau menurut persepsi Bang Arya nih sama Bang Heru, tadi kan dijelasin bahwa pesawat itu kan superjet lah, yang notabene punya teknologi canggih lah ya. Iya. Pada saat itu pesawat turun dan sensornya nggak bisa menangkap bahwa ada gunung gitu kan. Betul. Nah,
kalau dilihat dari pesawatnya yang tadi katanya canggih, nah itu tuh kenapa sih bisa terjadi? Ini pesawat super canggih ya. Pesawat terbaru dari Rusia dan berbau-bau Sukhoi gitu kan. Jadi kalau firasat gua atau pendapat gua secara pribadi mengatakan memang ada faktor X yang secara logika tuh sulit sekali untuk dijelaskan. Ya kira-kira kayak gitulah, nggak tahu Mas Heru nih. Kalau dari Bang Heru? Kalau menurut gua, ya aku juga ada beberapa teman pilot. Memang kalau dibilang pegunungan Salak, Gede, maupun mungkin Pelabuhan Ratu ya, mungkin juga ada di YouTube juga ada di Google juga ada dibilang katanya segitiga. Bukan berarti segitiga Bermuda, bukan. Ada suatu kekuatan medan magnet yang sangat tinggi. Sampai sekarang mungkin orang mau eksplorasi nggak bisa ya, mohon maaf gue nggak tahu ya, entah itu kandungan apa, ya kan bagaimanapun kita negara kita itu kaya sekali dengan kandungan sumber daya alam ya, yang mineralnya sangat tinggi. Dan memang pusaran angin di sekitaran Gunung Salak, Gede Pangrango, Halimun itu sangat kuat. Jadi kalau dibilang kalau istilah pilot itu tuh kayak ada angin ya. Kalau di laut kayak ada pusaran air. Iya. Nah itu. Dan juga kayak ada apa ya? Jadi mungkin boleh ditanya sama semua pilot-pilot, mereka menghindar lewat jalur situ. Yang itu pilot yang udah jam terbang udah master tuh nggak berani lewat situ. Jadi ada kok di beberapa Google atau apa ya, pilot kok berani lewat situ. Itu jalur bukan jalur bahaya ya. Itu maksudnya maksudnya itu pusaran anginnya kencang. Jadi kan kadang-kadang kalau lo nyebrang ke Bali kan, kalau sebenarnya kan begini cuma setengah jam. Begitu ada pusaran itu kapal itu begini harus menghindari itu. Nah, itu seperti itu. Itu kalau secara ininya ilmu penerbangan ya, gitu ya, bisa dicek lah di Google apa segala macam. Tapi kalau mistis ya, memang negara kita itu semua itu dikaitkan dengan mistis pasti, semua orang percaya itu. Ya kan, dan juga ada juga kalau di beberapa YouTube channel juga ngomong, ada seorang YouTuber ngobrol dengan seorang warga situ, ya, mungkin para kuncen-kuncen gitu loh, katanya ada raja-raja Nusantara lagi rapat, kan katanya. Ya gue nggak ikut rapat, Kang Ari juga nggak ikut rapat. Kalau ikut rapat juga malas juga, ngapain? Nggak diundang juga. Nggak diundang juga, kan? Tapi itu kayaknya lebih mendekati itu, benar itu. Jadi memang ada medan magnet. Iya, seperti itu. Jadi membuat alat-alat canggih itu nggak berfungsi dengan baik. Dan memang kalau medan magnet sangat tinggi, ya pasti otomatis semua tuh mati. Ganggu ya. Mati semua. Ya, kayak di segitiga Bermuda kan karena itu medan magnet kan tinggi. Akhirnya semua alat komunikasi Mati kan semua. mati semua. Dan juga kadang-kadang juga disertai juga ada kejadian yang nggak logika dan dihubung-hubungkan dengan kejadian mistis. Iya, itulah. gitu. Dan itu biasa memang bumbunya yang asik gitu. Iya. Ya, mungkin mistisnya mungkin 10%-an kalau menurut gue sih ya. Ya percaya apa tidak percaya tergantung penafsiran Anda masing-masing. Betul. Biar bagaimanapun memang kita harus jaga kearifan lokal. Memang kepercayaan mereka begitu. Betul. Masa kita bilang yang bener aja loh, Kang, ya nggak mungkin. Yang ada ditimpukin loh. Karena udah turun-temurun dari orang tuanya, dari ini lagi, dari ini lagi. Ada setempat kan harus kita ikutin hargain. aja. Kita naik gunung juga sama. Kalau kata kuncen jangan sekarang, besok aja. Kan gitu, ikutin aja kalau mau selamat. Namanya kuncen kan juru kunci yang memberikan penerangan kepada kita. Ya udah, ikutin aja. Ya lo mau langgar silakan. Sebenarnya kalau gunung mah mau hujan badai angin puting beliung ya tetap aja di situ aja, nggak pindah-pindah. Kitanya aja yang kayak gini Mas. Ya? Kayak waktu tahun-tahun 90-an tuh kalau ada awan hitam kayak topi di atas. Iya. Itu kita dibilang sama penduduk lokal nggak boleh naik. Iya. Tapi mereka tuh nggak bisa jelaskan apa dulu. Intinya katanya itu kalau ada awan kayak topi gitu di atas, kamu nggak boleh naik. Itu lagi ada pesta di atas. Nggak taunya setelah sekarang ini kita tahu bahwa itu fenomena di atas tuh lagi ada hujan badai, hujan petir, angin. Tapi kearifan lokal mengatakannya di atas tuh lagi ada pesta, gitu. Ya model-model kayak gitulah gitu. Nah, ternyata secara teknologi setelah sekian tahun, udah berapa dekade dari fase-fase yang pernah gue lewatin di Gunung Salak, gue jumpain lagi awan hitam, gue tahu
oh ternyata bukan pesta itu, tapi Iya. orang kampung taunya itu lagi ada pesta. Karena apa? Banyak kejadian hilang atau mati tahun-tahun 90-an di Gunung Salak pas lagi ada topi hitam gitu. Dan sekarang fenomena itu kan kita Iya. sering lihat di Facebook kan atau di medsos lah. Gitu, ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Cuman ngomongin mistis itu lebih enak. Iya. Nggak tahu, gue bingung orang nyari ke situ ya. Pak, ke situ Iya. juga. Tetap sih seiring berkembangnya teknologi juga tetap Terjawab. nggak bisa Iya. ditinggalin. Betul. Oh iya, betul. Kearifan lokal tetap ada dan ternyata mereka lebih tahu. Ya lebih bijak di saat waktu itu tahun 90-an. Gue belum tahu itu apa. Mereka sudah melarang dan ternyata betul. Waktu itu gue nggak berani naik kalau udah dibilang kayak gitu. Jangan itu lagi ada topi hitam di atas, itu lagi ada pesta. Kalau gue naik juga ya mungkin gue kojor gitu. Karena apa, situasinya lagi kacau di atas itu ternyata. Kalau istilah umumnya tuh pamali ya bang. Iya, Kalau pamali. itu pamali tapi nggak bisa ngejelasin itu. Nggak bisa kenapa- ngejelasin. kenapanya gitu. Karena Bu Malinya lari. Kalau di ilmu penerbangan namanya itu tuh awan cumulus nimbus. Jadi di dalam awan gelap hitam pekat itu, kalau pesawat masuk ke situ ya, pesawat komersial ya, itu ada badai petir. Nah itu bisa merusak sistem navigasi di pesawat. Gitu, kecuali pesawat tempur Pesawat tempur bisa lolos. bisa lolos. Nah itu awan yang sangat dihindari oleh para pilot. Awan cumulus nimbus, awan hitam. Dan gue pernah masuk ke dalam awan itu pas gue mau mendarat di Banda Aceh. Wah mas, itu pesawat udah gini-gini mas. Turbulence. Itu kita kayak jantung ketinggalan di sini nih. Kayak kedufan ya. Iya. Waduh, gue sambil megangin fotonya Ari. Ya, kelar. Gue langsung baca-baca udah daripada gue teriak-teriak udah. Ya Allah, itu ngeri banget. Nauzubillahi min dzalik, ngalamin lagi. Kalau bang Ari kan masuk ke sastra ya. Hal dasar apa sih bang dulu tuh sampai bang ikut masuk ke SAR sampai ikut kesana kesini gitu di dunia kerelawanan? Iya, awalnya tuh di pecinta dasarnya alam. Awalnya pecinta alam, terus karena sewaktu gue di pecinta alam ini, sewaktu gue mendaki gunung ini, gue suka nolong orang, tapi sifatnya sporadis tanpa dasar ilmu. Dalam artian ada dasar ilmunya, di pecinta alam diajarin untuk ngesar. Tapi gue merasa kurang gitu, karena apa? Ini berhubungan dengan jiwa seseorang. Jadi gue merasa perlu untuk memperdalam ilmu gue agar saat kita ada di lapangan terus berjumpa dengan hal-hal seperti itu, kita bisa tepat menangani. Jadi nggak cuma cepat tapi juga tepat. Karena cepat kalau nggak tepat juga berbahaya kan. Kayak penanganan hipoksia, hipotermia ataupun kejadian-kejadian lain. Kalau dia nggak tepat itu pun berbahaya bagi si korban. Itulah karena sebelumnya gue beberapa kali melakukan kegiatan SAR ya, menolong orang di TKP tanpa pengetahuan yang begitu jelas ya, seperti gua sebelum belajar SAR. Tapi alhamdulillahnya bisa selamat. Di situ gue terdorong untuk bagaimana gue bisa nolong orang bisa lebih baik lagi. Nih jangan sampai gue pernah nolongin orang begitu sampai di TKP ya penanganan kita cepat, tapi kita nggak ngerti bagaimana. Misalnya waktu dia keracunan, ada waktu itu keracunan. Emang gue juga nggak paham kan bagaimana caranya kan. Begitu dia kita keluarkan. Kita sih untuk kita sendiri safety ya, kita lindungi diri kita dengan kain basah supaya gas beracunnya nggak masuk ke kita. Tapi sayangnya si korban nggak selamat. Nah itulah mendorong gua bagaimana sih supaya gue bisa lebih banyak menyelamatkan orang lain di saat gue lagi ada di lapangan. Soalnya kan kita nggak pernah tahu di gunung tuh ada kejadian apa aja. Jangan sampai kita di gunung kita menyaksikan tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Itulah yang mendorong gua akhirnya belajar SAR, masuk tim SAR, dan sampai sekarang kalau diperlukan masih hadir, masih datang. Bukan apa-apa, biaya SAR itu besar, makanya kadang-kadang kita nunggu. Iya. Nunggu besar biaya SAR itu. Oh, jadi gini kalau untuk SAR, apalagi kalau dalam kita pendakian gunung itu ada namanya leader sweeper, kalau tengah kan follower. Bagaimana Anda bisa memutuskan, misalnya ada kejadian nih yang fatal ya seorang pendaki ya, bagaimana Anda bisa memutuskan kejadian genting, penting ya. Jadi harus itu ya, mindset pikiran harus main. Harus tepat. Harus tepat. Bagaimana Anda bisa mengambil keputusan sangat cepat, tepat di saat genting. Nah itu. Dan number one, tidak boleh panik. Itu. Karena kalau kita panik semua berantakan. Semua ilmu yang kita ada di buyar. Seperti itu. Dia harus sinkron semua. Iya. Iya.
Oke, itulah cerita-cerita atau sharing dari Bang Arya Sena dan Bang Heru tentang tragedi Sukhoi ya Bang. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian semua dan menambah pengetahuan, ilmu juga ya dari segi dunia kerelawanan. Nah untuk part pertamanya, jangan lupa untuk saksikan di channel Jembatan Hitam bareng Bang John Arya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami share pada kesempatan kali ini. Bang Arya Sena dan Bang Heru dan Bang John, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.